Ditemukan 4 kejadian luar biasa KLB difteri di Kabupaten Berau, sebanyak 3 diantaranya meninggal dunia. Salah satunya merupakan orang dewasa. Semua kasus ditemukan lantaran pasien belum pernah mendapatkan vaksinasi difteri, pertusis, dan tetanus DPT sebelumnya. Hal ini dibeberkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin kepada Tribun Kaltim, Jau, pada Jumat 22 Maret 2024. Dijelaskan Jaya Mualimin, berdasarkan surat dari Bupati Berau bahwa ada peningkatan kasus difteri di Kabupaten Berau. Pihaknya langsung melakukan outbreak response immunization ARE difteri, yakni pemberian imunisasi DPT untuk anak usia 1-5 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan 1, kedua, dan 6 bulan kemudian. Di Kalimantan Timur sendiri diungkapkannya, terdapat 16 kasus, dan Kabupaten Berau tercatat sebagai kasus dengan kematian terbanyak hingga Maret tahun 2024 ini, disebut KLB sebab peningkatan kasusnya cepat terjadi. Bahkan sampai mengakibatkan 3 kematian dari 4 kasus. Artinya tingkat kematian terjadi sekitar 75%. Makanya kita harus cepat merespon dengan mempercepat imunisasi bagi masyarakat yang terdampak kematian akibat difteri, ungkapnya. Kementerian Sosial Kemensos sendiri telah mengirimkan vaksin sebanyak 1.400 vial, di mana 1 vial terdapat 8-10 dosis. Selanjutnya, pihaknya akan menyerahkan kepada lintas sektor di Berau untuk melanjutkan sosialisasi, seperti BPBD, Kemenap, MUI, Dinkes, dan Disdik Berau. Dari Dinkes akan melakukan sosialisasi berjenjang, terutama kepada orang tua yang menjadi sasaran imunisasi. Mengingat ini termasuk KLB, jadi harus ada percepatan imunisasi, tegasnya. Sebenarnya, kata dia, imunisasi ini sudah dilakukan sejak lama, namun tidak semua orang tua mau anaknya divaksin, dan cakupan vaksinasi DPT diakuinya masih kurang. Sejak awal kasus COVID-19, sebetulnya banyak ditemukan kasus kliniknya, walaupun ketika diperiksa awalnya negatif difteri, setelah itu muncul lagi di Samarinda, karena pasien tidak ada riwayat pemberian vaksinasi. Begitu juga yang terjadi di Berau. Jelasnya, jika bisa ditangani lebih cepat, tentunya pasien akan bisa sembuh. Sementara, yang tidak tertolong, karena pasien sudah mengalami bullneck, atau pembesaran kelenjar getah bening, dan pembengkakan jaringan lunak di leher. Terjadi sumbatan jalan napas, karena tertutup selaput putih keabu-abuan, kerusakan otot pembungkus jantung, serta kelainan susunan saraf pusat dan ginjal. Diagnosanya tidak cepat, dan datang terlambat untuk mendapat perawatan. Disitulah kesadaran masyarakat belum meningkat, karena banyak dikira sebagai penyakit amandel biasa. Terangnya, penyebab difteri adalah bakteri yang juga disebut difteri, utamanya karena lingkungan yang tidak bersih. Makanya, salah satu pencegahan harus rajin cuci tangan pakai sabun CTPSY, yang menjadi salah satu sosialisasi yang dilakukan lintas sektoral. Perlu diwaspadai, karena difteri merupakan penyakit menular, paling umum, akan tertular jika terhirup percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk. Meskipun penularannya tidak secepat COVID-19, jika sakit harus tetap memakai masker dan harus rajin cuci tangan. Ucapnya, arahan Kemenkes dikatakannya sudah jelas bahwa penyakit yang susah disembuhkan dan jika terjadi menimbulkan kematian, maka pencegahannya harus dilakukan vaksinasi atau biasa disebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I, termasuk difteri, pertusis, tetanus, TBC hingga hepatitis. Menanggapi tingginya kasus kematian akibat difteri, Sekretaris Kabupaten Sekap Berau, Muhammad Said menuturkan, Pemkab Berau berkomitmen penuh untuk penanganan kasus difteri di Kabupaten Berau. Itu dibuktikan dengan rapat dan kesepakatan bersama lintas sektor untuk membahas penanganan difteri. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat keputusan SK Bupati Berau nomor 23 tahun 2024 perihal penetapan status kejadian luar biasa penyakit difteri. Berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium, pada OPT di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kaltim, terhadap 2 kasus di Kecamatan Teluk Bayur, langkah awal yang dilakukan
adalah melakukan imunisasi yang menyasar kepada anak-anak, dan itu sudah mulai dilakukan. Vaksinasi tersebut menyasar kepada 4 kecamatan dengan kasus difteri, yakni Kecamatan Gunung Tabur, Teluk Bayur, Pulau Derawan, dan Kelei. Pihaknya yakin dengan kesiapan semua perangkat daerah untuk penanganan difteri tersebut. Kami yakin kejadian ini bisa ditangani baik dari sisi personal, anggaran, dan sebagainya. Sebutnya, selama ini diakuinya banyak orang yang tidak dengan bahayanya difteri ini. Makanya, sosialisasi terkait difteri gencar dilakukan sebagai upaya pihaknya untuk menekan kasus tersebut. Kami harap para orang tua dapat bekerja sama agar mau anaknya divaksin, ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinkes Berau, Lameleisari menyebut, sejak akhir 2023 lalu, telah ditemukan 8 kasus difteri, di antaranya 3 suspek atau dicuriga, dan 2 masih konfirmasi yang ternyata hasilnya negatif. Sementara, tahun 2024 terdapat 3 kasus dengan 2 konfirmasi dan 1 klinis, maka disimpulkan terdapat 11 kasus di rentang tahun 2023 sampai tahun 2024. Dengan kasus meninggal dunia 3 orang dari 4 orang positif difteri, adapun 1 orang meninggal dunia pada tahun 2023 dengan usia 5 tahun, dan 2 orang lainnya meninggal pada tahun 2024 dengan usia 3 tahun dan 22 tahun. Sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah melakukan imunisasi DPT yang sudah berjalan di kampung yang memiliki kasus difteri secara resmi untuk skala kecamatan mulai hari ini. Kemarin kita tetapkan sekaligus membentuk tim Satgas Difteri, terangnya. Meskipun vaksinasi baru menyadar kampung dan kelurahan yang memiliki kasus, tentu ke depan akan diperluas lagi, khususnya untuk anak usia 2 bulan hingga 15 tahun. Apabila logistik vaksinasi mencukupi, maka akan dilanjutkan hingga umur tertinggi dari kasus yang ada, yakni 22 tahun, karena vaksin ini menunggu pengadaan pusat. Kalau kebutuhan kita membuat usulan, pusat juga mengirim berdasarkan stok mereka, karena baru tersedia pertengahan Februari, makanya Berau juga baru dapat bagian, tuturnya. Insya Allah kasus difteri di Kabupaten Berau masih bisa tertangani, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.